Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah kahari. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, entah nikmat yang kecil terlebih nikmat yang besar, nikmat yang jasmani maupun nikmat rohani. Mari senantiasa kita bersyukur agar Allah senantiasa tambah kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Tidak lupa sholawat teriring salam senantiasa limpah curah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, termasuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau, terlebih mudah-mudahan kelak di yaumil akhir Allah atau Rasulullah SAW berikan syafaat pertolongan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat, saudaraku tercinta, tidak terasa setahun telah berlalu. Ramadan yang lalu seakan-akan masih di pelupuk mata kita. Namun saat ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Subhanallah, waktu berjalan begitu cepat. Dan izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini, kami berdua akan sedikit mauidhah hasanah, memberikan nasihat-nasihat yang baik. Mudah-mudahan nasihat itu bermanfaat dan berguna bagi kami sendiri, dan juga bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Saudaraku, dahulu kala ada seorang ulama yang memikirkan beberapa ayat di dalam surat Al-Ma'un. Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'un, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhudhu 'ala ta'amil miskin. Al-ayah. Tahukah kalian siapa yang disebut pendusta agama itu? Yang disebut pendusta agama itu adalah mereka yang menghardi anak-anak yatim dan tidak mau memberikan makan kepada para fakir miskin. Ayat ini yang membuat seorang ulama di masa lalu makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, karena selalu memikirkan. Bayangkan saja, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, bagaimana halnya kalau kita beribadah, sholat dengan baik? Bagaimana kalau kita berhaji, tergolong haji yang mabrur? Bagaimana halnya amalan-amalan baik selalu kita lakukan? Apakah kita tergolong dengan pendusta agama sesuai yang difirmankan Allah dalam surat Al-Ma'un? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhudhu 'ala ta'amil miskin. Sehingga seorang ulama ini selalu bertafakur dan bertafakur, senantiasa berzikir, memohon petunjuk dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, setelah ulama ini senantiasa memohon petunjuk dan bimbingan terkait dengan ayat ini, karena menyebabkan dia senantiasa berpikir dan berpikir tentang ayat itu, pada akhirnya memperoleh jawaban. Jawabannya apa? Ternyata ayat ini terkait secara langsung
dengan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah semenjak di kandungan sudah ditinggal oleh ayahanda yang tercinta. Setelah usia 9 tahun, selama itu diasuh oleh kakeknya. Pada usia kurang lebih 9 tahun kakeknya meninggal. Kemudian diasuh oleh pamannya, dan beberapa saat pamannya juga meninggal. Rasulullah ketika di dalam kandungan sudah diberikan ujian oleh Allah dengan sepeninggal ayahanda yang tercinta. Artinya ketika baginda Rasul masih di dalam perut ibunda yang tercinta, yaitu Ummi Aminah, Rasulullah sudah dalam keadaan yatim. Demikian juga ketika Rasulullah kurang lebih usia 9 tahun, setelah ibunda yang tercinta Siti Aminah ziarah ke makam ayahanda tercinta, di tengah perjalanan ibunda meninggal. Sehingga dalam kondisi atau usia 9 tahun Rasulullah dalam keadaan yatim piatu. Kemudian diasuh oleh kakeknya, pamannya, dan beberapa lama kakek dan pamannya juga meninggal. Ternyata ayat ini ulama itu mendapatkan jawaban bahwa apabila kita tidak mau memberikan makan kepada fakir miskin, kemudian memberikan kasih sayang kita dan berbagai fasilitas kepada yatim piatu, wajar, layak, dan pantas maka mereka menjadi golongan pendusta agama, karena secara tidak langsung ada kaitannya dengan diri Rasulullah Muhammad SAW. Karena apabila dua golongan ini tidak kita perhatikan, secara tidak langsung kita juga tidak memperhatikan diri Rasulullah Muhammad SAW. Karena sekali lagi, semenjak di kandungan, Rasulullah sudah dalam keadaan yatim, usia 9 tahun, beliau sudah dalam keadaan yatim piatu, dan selama itu pula beliau hidup dalam kemiskinan. Beliau menggembala kambing, dan sebagainya, hidup di dalam kemiskinan pada saat ikut kakek tercinta maupun kepada pamannya yang tercinta. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami berdua mengajak kepada saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Mari kita sayangi anak-anak yatim piatu. Kita berikan makan jikalau kita punya kelebihan rezeki kepada mereka yang tergolong fakir miskin. Karena apabila kita peduli terhadap dua golongan ini, maka secara tidak langsung bahwa kita juga peduli terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah bersabda. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah." Aku dengan seseorang yang selalu berbuat baik, yang selalu menaungi orang-orang yatim, seperti ini di surga nanti. Rasulullah SAW menjelaskan, mengisyaratkan bahwa di antara beliau dengan seseorang yang selalu menanggung kehidupan anak yatim seperti ini di surga. Laksana jari tengah dan jari telunjuk yang tidak ada jaraknya. Maka dari itu, ini merupakan sebuah motivasi bagi kita semua agar kita bisa senantiasa dekat dengan Rasulullah SAW dengan wasilah mendekatkan diri, mengasuh, mengayomi anak-anak yatim. Karena kita telah mengetahui bagaimana yang disebutkan sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW pun merasakan bagaimana sulitnya hidup dalam kondisi menjadi yatim. Maka hal ini menunjukkan rasa empati kita terhadap umat Islam yang lainnya. Inilah kemuliaan Islam. Dalam hadis lain pun Rasulullah SAW menyampaikan bahwasannya barang siapa yang menaungi seorang anak yatim, maka haknya adalah surga. Kemuliaan-kemuliaan bagi seorang yang selalu menafkahi, yang selalu memberikan bantuan dan sebagainya kepada orang-orang yatim, ini merupakan motivasi bagi kita semua. Sekarang adalah tinggal kitanya, mau atau tidak, untuk menolong, membantu mereka-mereka semua anak-anak yatim yang selama ini mungkin tidak terurus.
Karena kita ketahui bahwasannya ketika seorang anak yatim itu ditinggal antara orang ibu atau bapaknya, maka pasti ia berat menjalani kehidupan. Maka perlu dorongan, perlu motivasi, perlu tanggungan nafkah bagi anak yatim tersebut. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, Ramadan disebut juga Syahrul Tarbiyah, yaitu bulan pembelajaran bagi kita semua. Oleh karena itu, mari kita manfaati bulan Ramadan ini untuk belajar berbagai hal, termasuk belajar untuk menyayangi, untuk mencintai anak-anak yatim piatu dan juga fakir miskin. Jikalau Allah berikan kelebihan rezeki kepada kita, jangan segan-segan sisihkan sebagian rezeki yang telah Allah titipkan kepada kita untuk menyantuni anak-anak yatim dan juga memberikan makan fakir miskin. Saudaraku, surga adalah cita-cita, keinginan dan menjadi idaman kita semua. Dan salah satu amalan seperti yang disampaikan oleh Ananda Muhammad Fadilah tercinta, yang menyebabkan kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan akan terlebih dahulu memasuki surganya Allah bersama baginda Rasul, adalah dua golongan itu, yaitu anak-anak yatim piatu dan fakir miskin. Oleh karena itu, sekali lagi pada kesempatan yang berbahagia, mari kita memanfaatkan segenap potensi yang ada sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sayangi anak-anak yatim. Jikalau kita tidak ada kemampuan untuk memberikan sesuatu kepada anak-anak kita yatim piatu, paling tidak mari sayangi mereka. Jangan sekali-kali menyakiti hati anak yatim, karena barang siapa yang menyakiti anak yatim secara tidak langsung menyakiti hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah sejak kecil, bahkan sejak di kandungan, sudah menjadi anak yatim. Di usia 9 tahun menjadi yatim piatu dengan sepeninggal ibundanya yang tercinta. Demikian halnya ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita, jangan segan-segan. Ingat bahwa tidak semua rezeki yang Allah berikan kepada kita itu menjadi milik kita. 2,5% zakat itu adalah hak orang lain. Ada hak anak yatim piatu di situ, ada hak fakir miskin di situ. Kalau kita, saudara-saudara sekalian, ingin menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin bersama baginda Rasul memasuki surganya Allah Ta'ala, maka di antara amalan-amalan baik lainnya, mari kita sayangi, kita santuni anak-anak yatim di sekitar kita. Barangkali di antara anak yatim piatu di sekitar kita putus sekolah, padahal mereka sudah memasuki usia sekolah. Mari kita menjadi orang tua asuh kalau kita diberikan kemampuan untuk itu. Ketika ada fakir miskin menjerit karena kelaparan di sekitar kita, jangan segan-segan, walaupun hanya sesuap nasi yang kadang-kadang itu tidak berarti bagi kita, tapi sungguh itu sangat berarti bagi tetangga-tetangga kita yang menangis karena kelaparan. Barang siapa sekali lagi yang tidak memperhatikan dua golongan itu, maka nar, ancamannya adalah neraka. Tapi sebaliknya, ketika kita bisa berbuat sesuatu untuk menyayangi mereka, untuk memberikan sesuatu kepada mereka, maka jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kembali lagi saya mengingatkan kepada pribadi saya sendiri, putra Anda yang tercinta Muhammad Fadilah, dan juga saudara-saudaraku dimanapun berada kaum muslimin dan muslimat, mari sekali lagi kita menyayangi anak-anak yatim, kita memberikan makan kepada fakir miskin yang kekurangan, apalagi yang kelaparan. Sekali lagi, barang siapa yang memperhatikan dua golongan itu, maka secara tidak langsung kita memperhatikan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah, kalau kita mahabbah kepada baginda Rasul dengan cara memuliakan kedua golongan itu, insya Allah kita tidak akan hanya mendapatkan kemuliaan di dunia saja, terlebih
Allah jamin kita kemuliaan di akhirat. Amin, insya Allah. Barangkali itu putraku yang tercinta, pada kesempatan hari ini kami memberikan mauidhah hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Sesungguhnya kami menasihati diri kami berdua, tetapi mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya bagi saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Ramadan ada sarul barokah, bulan penuh keberkahan. Mari kita raih keberkahan di bulan Ramadan ini dengan memperhatikan dua golongan tadi. Insya Allah mudah-mudahan keberkahan selalu diberikan Allah kepada kita. Dan tentunya apa yang kita lakukan terhadap dua golongan ini tidak hanya terputus pada bulan Ramadan saja, tetapi juga kita laksanakan di bulan-bulan berikutnya. Karena anak-anak yatim piatu membutuhkan kasih sayang kita, fakir miskin di sekitar kita membutuhkan pemberian kita berupa makanan dan sebagainya, tidak hanya di bulan Ramadan tapi juga di bulan-bulan berikutnya. Mari sekali lagi kami mengajak para hadirin sekalian untuk memuliakan kedua golongan itu sehingga kita dimuliakan oleh Allah maupun Rasul-Nya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Tentu di dalam penyampaian kami ada kekurangan dan kekilafan. Dengan segenap kerendahan hati mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.